tertentu, ya, broker tertentu yang menurut WikiFX rating. Who's the are you, WikiFX? Ini adalah perusahaan di Shanghai yang katanya kalau misalnya ada broker, ratingnya jelek, tidak terating, tidak aman. Who's the are you? Come on. WikiFX adalah perusahaan perating di Shanghai yang mana saya pernah dapat informasi untuk sebuah broker di rating oleh WikiFX, ya, harus bayar uang membership atau donasi sekitar $2.000 atau $5.000. Baru nanti dapat rating. What? Jadi, kalau saya punya broker, let's say Astronaci Futures, dan saya penipu misalnya, saya adalah bandit mafia, saya mau ambil uang Anda, lalu saya tinggal bayar saja dong pemerating itu, kasih saja $5.000, dan saya akan mendapatkan rating A. Lalu kemudian orang lihat WikiFX atau lihat Wiki ABC atau ABCFX, dan kemudian akhirnya percaya. Saya tidak bilang loh bahwa rating itu semua tidak bisa dipercaya, tidak. Tapi Anda harus tahu mekanisme di belakangnya, sehingga ada baiknya rating seperti WikiFX. Saya bisa akuin. Tapi who is the WikiFX kalau itu dijadikan sebagai referensi, sebagai preferensi rating pemerintah? No. WikiFX adalah lembaga independen yang menarik membership fee dari semua broker-broker. It's fine, it's totally fine, it's business, it's rating business, dan itu akan membuat dia tetap hidup dan membantu masyarakat dan seterusnya. Tetapi bukan berarti yang mendapatkan rating tertinggi itu tidak melakukan praktek kecurangan. Bukan berarti seperti itu. Tetap patut diduga bahwa mereka bisa melakukan kecurangan karena ratingnya untuk mendapatkannya harus membayar. Komen below. Berikutnya, rekening transit. Banyak orang tanya, kenapa ya kalau saya trading di broker-broker tertentu kok harus bayar ke rekening nama perorangan? Guys, saya trading di broker-broker, tidak hanya satu broker ya. Mungkin Anda kenal saya trading di MRG Premier ya. Sejak tahun 2009, Futures Galleria, MRG Premier itu Max Rich Group. Tapi saya juga ada trading. Saya ada trading di mana? Dulu saya di FX Clearing ya. Terus kemudian saya juga ada trading di FXDD saya pernah, terus kemudian di FX Pro saya pernah, di mana lagi tuh, eToro saya juga pernah, di Pepperstone saya pernah, Alpari saya pernah, Alpari UK itu pernah. It's fine. Saya mau trading dimanapun, oke. Katanya ilegal semua kan itu kan? Itu ilegal, tapi saya suka sama trading yang ilegal. Terus gimana dong? Kenapa trading yang ilegal? Bukan ilegal. Saya berhak sebagai warga negara, ingat sekali lagi, buka akun di negara manapun. Saya berhak. Jadi tidak ada yang berhak melarang saya mau trading dimanapun. Ingat kata-kata saya, ya. Jadi Anda juga berhak untuk trading dimanapun. Tapi beberapa dari mereka, kenapa transfernya harus ke rekening personal? Karena itu benar. Kalau broker-broker yang tidak terregulasi oleh Bapepti, saya tidak ingin broker tersebut berjualan di Indonesia dengan menggunakan rekening PT. Itu jelas melanggar hukum. Ya. Jadi kalau ada broker-broker yang tidak di under Bapepti tetapi transfernya ke rekening PT, itu justru tidak sesuai dengan aturan mainnya. Anda boleh cek ke Bapepti dan Bapepti pasti akan tangkap. Tapi kalau rekeningnya ke transit, ke rekening personal, ya that's the only way untuk membuat terjadinya transaksi. Atau misalnya langsung direct kartu kredit aja nggak apa-apa, ya. It's okay, bisa langsung kartu kredit. Tapi kalau mau yang bank lokal dan seterusnya, rekening transit justru harus menggunakan nama perseorangan. Pak, apakah tidak takut uangnya dibawa lari? Zaman sekarang, over the counter market nggak ada uang yang dibawa lari. Justru yang broker-broker ilegal ini nggak pernah bawa uang lari. Anda nggak dibawa lari aja, uangnya loss sendiri. Hitungan 3 hari seminggu habis uangnya. Ayo, pernah kan begitu? Tapi anehnya justru yang katanya legal, terduga beberapa broker, saya nggak sebut namanya, mengalami hal itu nasabahnya. Justru setor uang ke broker yang legal, malah nggak bisa withdraw. Tulis komennya di bawah, siapa yang pernah jadi korban. Saya kasihan sekali, ada barusan yang lapor ke saya, ada 5 orang, uangnya 200 juta nggak bisa ditarik. Udah sampai 1 bulan, alasannya corona lah, alasannya pergi ke luar negeri dan seterusnya. I don't know what happened, silakan kalau dari teman-teman DPR mau mengusut ini, ya. Itu rekening transit, jadi it's okay, tidak akan ada pelarian dana dan seterusnya selama brand daripada company-nya juga jelas, ya. Terus kemudian perilaku, ini berikutnya adalah perilaku
trader pemula versus profesional terhadap broker. Kalau pemula sibuk biasanya depositnya cuma $100, depositnya $500, tapi nanyain terus regulasinya di mana lah, ini kenapa begini, kenapa begitu, dan seterusnya. Itu trader pemula. Dude, come on. Anda harus lebih fokus, can you make money? Kalaupun Anda trading di langsung real market, nggak pakai over the counter, buka rekening di Interactive Broker. Buka rekening di UOB Kay Hian Futures. Ya, Philip Sekuritas, real market. Kamu bisa make money nggak? Masalahnya yang lu ributin adalah izin ini, izin itu. Giliran trading, baru seminggu margin call. What's the point? You answer it, ya. Kemudian, kalau kita berkata bahwa Pak Gema itu tradingnya di broker yang dia di endorse, ada tuh